Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. إله الورى سهل على كل من درى تصانيف الحداد العلا ما تعسر ويسر له كل الأمور وجد له بعافية كبرى وأحسن له الفرا وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syiban, para asatid yang ada di sini, wabil khusus Sahibul Bait Al-Habib Hadi bin Yusuf bin Ali Asy-Syatiri beserta keluarga besar Kampung Bandar. Kita doain mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Syekh Al-Attas wa waladuhu Habib Hussein, ada kakak saya, kakak kelas saya, guru kita Al-Habib Ali Ba'agi bin Abu Bakar Ba'agi, dan juga Habib Saleh bin Ja'far Ba'agi, semuanya guru-guru kita tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, asatid, kiai, guru-guru kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, sebelum kita membaca kitab Imam Al-Haddad Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yamuru 'ala al-insan wa yaqtadi lahu min al-a'mal, mari terlebih dahulu kita bacakan Fatihah. Yang pertama untuk sahibul kitab Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, kemudian kepada semua ashabul maqamat di Kampung Bandan ini, Ibana Ba'alawi, Al-Qudsi, Al-Syatiri, semuanya. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار مولج النهار في الليل ومولج الليل في النهار تبصيرة وذكرى لأولي الأبصار. سبحانه وتعالى وتقدس من ملك عظيم متكبر جبار قديم أزلي دائم أبدي حي قيوم قضى وحكم على خلقه بالفناء والانقضاء والموت والبلاء والتحول من حال إلى حال والانتقال من دار إلى دار، وتفرد بالدوام والبقاء على تطاول الدهور وامتداد الأعصار وتغاير الأطوار وانصرام الأعمار. أحمده بما حمد به نفسه
وبما حمده به عباده المخلصون الأبرار من ملائكته المقربين وأنبيائه والمرسلين وعباده الصالحين الأخيار. والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار الذي أرسله رحمة للعالمين وختم به النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. أما بعد فهذا مؤلف مبارك إن شاء الله ألفناه لقصد التذكر والاعتبار بما يمر بالإنسان من الأعمال ويحول به من الأحوال ويختلف عليه من الأطوار من حين ينتقل من صلب إلى رحم إلى أن يستقر في إحدى الدارين الجنة والنار. Baik, ahibah al-kiram, berhubung ini ngajinya bukan sama santri yang semuanya megang kitab, sehingga mungkin saya nggak terjemahkan harfan-harfan, nggak terjemahkan satu persatu. Karena kalau terjemah satu persatu, yang pertama selain butuh waktu, yang kedua biasanya yang hadir semuanya megang kitab, baru diterjemahkan satu persatu. Karena kalau yang hadir masyarakat umum jarang yang megang kitab, kalau diterjemahkan satu persatu khawatir jadi malal, jadi jenuh nanti. Nah, jadi saya akan ulas ke depannya, saya baca tabarrukan beberapa baris, kemudian saya ulas kesimpulannya. Kadang-kadang saya terjemahkan per paragraf, kadang-kadang saya terjemahkan per baris. Kayak sekarang muqaddimah saya baca di awal, tapi insya Allah kita akan ulas pada pertemuan ini muqaddimah sampai akhir insya. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal. Makanya di awal majelis kita pasang niat yang baik, karena semua niat-niat yang baik insya Allah Allah kabulkan di majelis. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja kalau diniatin dengan tulus dan serius di majelis Allah kabul. Saya jadi teringat ada seorang ulama, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dari Mesir. Beliau julukannya Qadil Qudat, qadinya para qadi, hakimnya para hakim di zamannya. Rujukannya ulama. Beliau saking alimnya pada saat itu, dalam sebuah riwayat disebutkan kitab-kitabnya luar biasa. Saking alimnya beliau ini pakai imamannya kecil. Imamannya kecil biasa. Saking alimnya sampai-sampai beliau mimpi didatangin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngomong ke beliau, "Kabbir imamatak ya Syekh." Gedein tuh imamah ente wahai Syekh. Rasulullah manggilnya apa? Syekh. Rasulullah manggil Syekh saking alimnya. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang ngarang kitab Ghayatul Usul fi syarah Lubbul Usul, yang ngarang kitab Fathul Wahhab bi syarah Manhajut Thullab, termasuk Manhajut Thullabnya beliau, yang ngarang kitab Asnal Matalib bi syarah Rawdatul Talib atau Rawdatul Talib Ibn Mukri, syarah Rawdatul Talib. Beliau juga ada ngarang kitab Al-Ghurarul Bahiyah, na'am, kitab fikih syarah Bahjah Al-Wardiyah Imam Ibn Al-Wardi, nazam yang paling dianggap paling sulit di dalam madhab Syafi'i, paling tinggi tingkatannya, Al-Bahjah Al-Wardiyah. Ulama besar, alim kabir Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini yang cerita muridnya beliau, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wali min awliyaillah, karangannya banyak luar biasa, seorang soleh yang kitab-kitabnya sangat direkomendasikan oleh salafun soleh untuk dibaca. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Suatu hari hadir di majelisnya Syekhul Islam. Ketika hadir di majelisnya Syekhul Islam, Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani lagi asabahu suda' syadid, sakit pusing yang benar-benar pusing. Pusingnya kencang banget, kalau kata kita orang Betawi ngebet luar biasa. Pusingnya udah top udah. Beliau lagi di majelis depan gurunya ngelihat gelagat muridnya, ini ada apa nih? Abdul Wahhab Asy-Sya'rani biasanya seger, semangat,
kok kelihatannya kayak lagi beda. Ditanya sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ente kenapa Abdul Wahab Sya'rani? Ya wahai Syekh, ana sedang kena pusing yang luar biasa. Apa kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari? Nggak disuruh pulang, bukan disuruh minum Panadol, bukan. Walaupun minum Panadol minal akhad bil asbab, ya, kita diajarkan oleh syariat untuk mengambil jalan-jalan sebab zahir. Obat Allah jadikan sebab untuk menyembuhkan penyakit, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nggak menafikan minum obat dianjurkan oleh syariat, yang penting minum obatnya sesuai kadar dan sesuai anjuran ahlinya. Nah, tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pengen ngobatin muridnya waktu itu dengan cara lain. Bagaimana beliau ngobatin muridnya? Kata beliau, inwi bihudurika fil majlisil ilm asyifa. Kamu sekarang tancapkan di hatimu, niatkan dengan hadirnya kamu di majelis ilmu, biar Allah kasih kesembuhan, asyifa, biar Allah kasih kesembuhan. Akhirnya subhanallah, beliau yakin sama gurunya, dijalanin, ditancepin itu niat dengan penuh kesungguhan, diniatin hadir di majelis ilmu dengan niat dapat kesembuhan. Subhanallah, bibarakatil hudur fi majlisil ilm hasala lahu syifa fil hal. Berkatnya dia hadir di majelis ilmu, akhirnya seketika itu pusing-pusingnya hilang, Allah kasih kesembuhan. Alhamdulillah, berkatnya hadir di majelis ilmu. Itu majelis ilmu saja sudah bisa bawa keberkahan, gobul hajat, bawa keberkahan, bisa mendapatkan manfaat. Apalagi kalau majelis ilmunya di makamnya kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di makamnya wali min auliyaillah, di makamnya orang soleh. Apalagi di malam minggu, yang tempat orang ketika di mana-mana ghaflah, banyak orang yang lalai, banyak orang yang larut dalam maksiat, banyak orang yang larut dalam dosa. Tapi kita malah duduk di masjid, i'tikaf di rumahnya Allah. Niat i'tikaf jangan lupa, i'tikaf di rumahnya Allah, di dekat kekasihnya Allah, menimba ilmunya Rasulullah, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya buat kita. Makanya kita istiqomahkan, insya Allah istiqomahkan, bukan hanya yang di malam minggu ini saja, tapi majelis-majelis ilmu yang ada dimanapun, di Kampung Bandan, kemudian di luar Batam, di berbagai tempat-tempat. Di mana majelis ilmu itu majelisnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah majelis bulanan ini. Kita niatin niat-niat yang baik, kita niatin niat-niat yang mulia, kita niatin buat kebaikan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan niat-niat kita dengan keberkahan majelisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keberkahan daripada sahibul maqam Kampung Bandan, insya Allah. Ahiba'il kiram, saya nggak baca mukaddimahnya yang tadi itu beliau mukaddimahnya setelah beliau mengucapkan hauqalah la haula wala quwwata illa billah, kemudian beliau mengucapkan hamdalah, kemudian beliau mengucapkan tasbih, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah lagi dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik dari mukaddimah beliau di sini, yang pertama selalu pasti yang namanya ulama, orang-orang soleh pasti memulai kitabnya dengan basmalah, memuji kepada Allah, hamdalah, kemudian bertasbih dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa aqta', wa fi riwayah fahuwa ajdam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara yang dzibalin. Apa artinya dzibalin? Ayyuh tammu bihi syar'an, yang mendapatkan perhatian dari syariat, yang dianggap baik oleh syariat, yang dianggap penting oleh syariat. La yubda'u fihi bismillah, kalau nggak dimulai dengan basmalah. Dalam riwayat lain, la yubda'u fihi bilhamdillah, kalau nggak dimulai dengan hamdalah. Akhirnya ulama menggabungkan, kalau nggak dimulai dengan basmalah dan hamdalah, maka fahuwa aqta', fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Maka perkara tersebut jadi aqta', abtar, ajdam. Apa maksudnya? Ai maqtu'ul barakah, terpotong keberkahannya. Na'udzubillah min
Makanya ulama-ulama dulu banyak kitab mereka yang udah sekian ratus tahun tapi masih berkah. Imam Haddad ini udah berapa ratus tahun. Imam Haddad ini gurunya Sohaib Luar Batang. Sohaib Luar Batang aja udah lebih dari 200 tahun. Ahlan wa sahlan Habib Husain, fadhal Habib. Habib Husain Bang Tim, ta'al Habib. Ada orang tua kita Habib Husain. Fadhal. Nah, ya, jadi ulama-ulama dulu kitabnya berkah. Selain mereka ikhlas karena Allah, karena mereka juga ngikutin sabdanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hal yang penting, walaupun cuma rasail, walaupun risalah-risalah yang singkat, risalah-risalah yang pendek, kalau bahasa sekarang kayak artikel. Tapi dimulai dengan basmalah, dimulai dengan hamdalah, akhirnya apa? Allah kasih keberkahan, manfaatnya nyebar kemana-mana. Alhamdulillah. Jangan kayak zaman sekarang. Mohon maaf. Saya lihat zaman sekarang banyak buku-buku yang pengen kelihatan intelektual, pengen kelihatan modern, padahal bukunya bicara tentang agama. Di prolognya, di muqaddimahnya, wala nyebutin basmalah, wala nyebutin hamdalah, wala nyebutin salawat kepada Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? La manfaah wala barakah. Nggak ada manfaat dan nggak ada keberkahan. Nah, maka di sini kita belajar dari para ulama, kalau mau memulai segala hal yang penting, segala hal yang baik, segala hal yang dipandang oleh syariat dianggap baik, maka kita mulai dengan basmalah dan alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, kemudian beliau juga melanjutkan sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua yang menarik, kalau kita belajar bahasa, di muqaddimah ini Imam Al-Haddad menggunakan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu artinya apa? Kalau nulis muqaddimah, baik mulai dari hamdalah dan sholawatnya sesuai dengan tema, sesuai dengan tema yang akan dibahas. Nah, tadi yang saya bacakan itu Imam Al-Haddad ya mengatakan bahwasanya qada wa hakama ala khalqihi bil fana wal inqidha wal maut wal bala wat tahawul min hal ila al hal. Maha suci Allah yang menakdirkan untuk hambanya itu akan binasa dan akan lampau masanya, akan mati dan akan kena musibah, akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan, akan berpindah dari satu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu alam ke alam yang lain, dan seterusnya. Ini Imam Al-Haddad ketika bertasbih nyinggung masalah ini. Kenapa disinggung masalah ini? Kenapa nggak disinggung masalah lainnya? Karena ini berkaitan dengan tema kitab yang akan kita bahas, saudara. Apa kitab yang akan kita bahas temanya? Kitab yang akan kita bahas judulnya Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu minal a'mal. Jalan untuk kita merenung dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang akan dilalui manusia dan yang sudah berlalu daripada waktu dan fase-fase kehidupan. Jadi kitab ini nanti di awal sampai akhir akan bahas tentang fase-fase kehidupan manusia, mulai dari dia di alam ruh sampai dia di perut ibunya, sampai masuk ke dunia. Di dunia dia mengalami fase masa kecil, fase muda, fase dia sudah agak tua, masa matang, fase sudah tua, sampai meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, sampai dibangkitkan dari dalam kubur, terus sampai dia hisab, sampai nyebrang sirat, sampai masuk ke salah satu dari neraka atau surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal. Nah, jadi di kitab ini saudara Al-Imam Al-Haddad bahas panjang lebar tentang tahapan-tahapan, fase-fase yang akan dilalui manusia. Jadi beliau bicara tentang waktu, baik waktu yang kita sadar atau waktu yang enggak kita sadar ya ikhwan, waktu yang kita rasakan atau waktu yang tanpa terasa kita nggak rasakan. Karena waktu ini sangat penting. Beliau menulis kitab ini sangat urgen, sangat penting, berkaitan dengan waktu.
Sebab waktu ini sangat penting ya ikhwan. Ada syair mengatakan daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Andai kata nih Pak, andai kata Bu, andai kata hati kita tuh bisa bicara, maka detak-detak jantung kita bakal berbicara. Apa yang dia sampaikan? Innal hayata daqaiq wa thawani. Hidup kamu ini cuma ibarat kumpulan menit dan detik. Detak jantung kita tuh bakal ngasih pesan sama kita. Kalau kita bisa denger, andai kata detak jantung kita bisa berkata-kata, mereka bakal ngasih pesan ke kita. Apa pesan yang disampaikan? Hidup kamu itu cuma kumpulan detik dan menit. Udah, setiap detik menit kamu lewatkan, habislah kehidupan kamu. Kita disuruh mikir, disuruh sadar. Jadi hidup kamu itu kumpulan detik dan menit. Detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun, tahun jadi abad, dan seterusnya. Udah gitu aja hidup ente. Jadi hidup kamu ini rangkaian detik-detik dan menit-menit. Setiap menit yang kamu lalui itu berarti berkurangnya rangkaian hidup kamu. Setiap menit dan detik yang kamu lalui jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan, jangan dipakai buat hal yang gak bermanfaat. Itu berarti berkurangnya bagian dari diri kamu. Kita kalau duit kurang aja kepikiran apa kagak? Kepikiran saudara. Ini detik menit waktu modal yang paling besar yang Allah kasih buat kita saudara. Allah waktunya luar biasa ya kawan. Makanya ada seorang ulama, Al-Imam Al-Muhaddith Al-Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Hanafi, seorang ulama dari madhab Hanafi, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis, ulama besar. Beliau termasuk salah satu guru langsungnya Sayyidil Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Al-Hikam. Habib Rizik belajar ketika di Jami'ah, salah satu syekh beliau dalam ilmu hadis, Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Al-Muhaddith Al-Musnid Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang keilmuan hadisnya diakui oleh ulama dunia saudara. Beliau nulis kitab, judul kitabnya beliau Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Betapa berharganya waktu bagi para ulama. Kenapa yang disindir ulama? Karena yang sadar pentingnya waktu nomor satu itu adalah para ulama. Beliau cerita tuh sepanjang lebar, satu kitab tebal, isinya cuma bahas tentang betapa berharganya waktu, betapa mulianya waktu, betapa luar biasanya waktu. Bahkan bukan hanya urusan agama, kalau urusan dunia mau sukses pun kuncinya salah satunya apa? Memanfaatkan dengan baik waktu. Silakan Anda tanya, silakan Anda cari orang sukses manapun di dunia ini, orang hebat manapun di dunia, pasti disiplin urusan waktu, pasti tertib urusan waktu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu pedagang-pedagang dari saudara-saudara kita yang Tionghoa, itu yang kaya-kaya biasanya jam 4 subuh udah bangun saudara. Kita masih banyak yang kesiangan subuh, udah isyraq baru bangun. Dia jam 4 subuh udah pada bangun, udah pada siap-siap dagang. Itu urusan dunia. Dia sadar dunia kagak bakal sukses kalau nggak manfaatin waktu, apalagi akhirat. Makanya Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sampai nulis kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Betapa berharganya waktu bagi para ulama. Satu kitab tuh diceritain. Ada tabi'in namanya Amir ibn Abdul Ghais. Saking beliau menghargai waktu, Amir ibn Abdul Ghais, beliau menghargai waktu luar biasa. Sampai-sampai beliau ngomong apa? Ketika ada orang ngajak ngobrol, ada orang pengen ngajak ngobrol yang nggak bermanfaat, ngobrol yang gak ada gunanya, pengen ngajak, wahai Amir, sa'ukallimak, saya akan bicara dengan kamu. Kata Amir bin Abdul Ghais apa? Amsikis syams hatta ukallimak, amsikis syams hatta ukallimak. Itu pengen ngobrol sama aneh, ngobrol yang nggak penting.
ente tahan dulu matahari jangan bergerak baru ane mau ngobrol sama ente. Kenapa sampai nyuruh tahan matahari nggak bergerak? Saking dia ngehargain waktu. Tahan dulu, ente bisa nahan matahari nggak bergerak, anda baru mau ngobrol sama ente. Ada namanya Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Murid Imam Abu Hanifah, sahib Abu Hanifah yang paling terkenal dua, Imam Abu Yusuf radhiyallahu anhu wa Imam Muhammad ibn al-Hanafiyah. Periwayatan madhab Abu Hanifah yang paling populer dari dua ini, dari Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hanafiyah. Saya pernah dengar cerita dari guru-guru saya, ya, Imam Abu Yusuf ketika itu anaknya meninggal, anaknya wafat meninggal dunia. Anak meninggal dunia, ayah sedih, wajar atau tidak? Wajar, manusiawi bagaimana? Manusiawi. Abu Yusuf anaknya meninggal. Akhirnya saat itu beliau nggak hadir salah satu pelajarannya Imam Abu Hanifah. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwan? Di situ Imam Abu Yusuf ketika jenazah anaknya pengen keluar, Imam Abu Yusuf nangis gerung-gerung. Akhirnya orang ngedeketin, wahai Abu Yusuf, tagilah takwa kepada Allah, sabar, ini cobaan, ini musibah, itu nggak perlu nangis, itu nggak perlu sedih begitu, ini takdir Allah, Allah akan balas ente dengan pahala yang besar. Udah panjang lebar nasihatin. Apa kata Abu Hanifah? Lah, ane bukan nangis gara-gara anak ane meninggal, bukan gara-gara itu ane nangis. Ane nangis kayak gini gara-gara fatanil yawm daras min durus Abi Hanifah. Hari ini aneh ketinggalan salah satu pelajarannya Imam Abu Hanifah, sampai nangis segitunya. Kita kalau ada yang ketinggalan ngaji ya pada nangis begitu. Nah, malam minggu pertama awal bulan ketinggalan nggak hadir kampung Bandan, sampai rumah nangis sek-sekan. Ada yang begitu. Paling nangisnya gara-gara nggak dikasih jatah sama bini. Nggak ada nangis sek-sekan gara-gara ketinggalan ngaji, nggak ada. Kenapa Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf sampai sebegitunya? Saking sadarnya pentingnya waktu. Saking sadarnya detik-detik dia bersama gurunya, saking sadar pentingnya majelis dia yang dia lalui bersama gurunya. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin akhlaknya mereka para salafus saleh. Itu luar biasa ya kawan. Waktu ini luar biasa. Saking luar biasanya soal waktu, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa taala ini nggak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti Allah pengen nunjukin ke kita hadza syai' azim li'azamatil muqsam bih. Kalau Allah sudah bersumpah ya dengan sesuatu, Allah pengen nunjukkan kebesaran sesuatu yang dijadikan sumpah. Ini punya bobot, punya nilai. Nah, Allah dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan hal-hal yang berkaitan dengan waktu. Bukan satu dua, banyak. Kalau kita ngitung di Al-Quran ayatnya, Masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Allah bersumpah, wal-lail demi malam, wan-nahar demi siang. Siang dan malam bagian dari waktu. Dalam ayat lain Allah bersumpah, berfirman, wal-laili idza adbar was-subhi idza asfar. Naam. Wal-lail, lagi-lagi malam Allah bersumpah, was-subh, waktu subuh. Subuh, malam bagian dari waktu. Allah jadiin sesuatu yang disumpah, Saudara. Sumpah. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Fala uqsimu bisyafaq. Wal-laili ma wasak. Wal-laili wa ma wasak. Bersumpah dengan syafaq, waktu syafaq. Wal-laili wa ma wasak, dan lail. Allah bersumpah dengan malam hari. Dalam ayat lain Allah bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajar demi waktu fajar, lagi-lagi yang dijadikan sumpah oleh Allah apa? Waktu. Wa layalin 'ashr, dan malam-malam 10 daripada malam Dzulhijjah. Ulama ahli tafsir kebanyakan menyebutkan walain 'ashr ini maksudnya malam 10 daripada 10 pertama Dzulhijjah, malam-malam yang agung yang dianjurkan kita untuk berbanyak ibadah. Tapi lagi-lagi berkaitan dengan waktu. Naam. Dalam ayat lain Allah bersumpah, wadduha wal-laili idza saja. Wadduha demi waktu duha, lagi-lagi berkaitan dengan waktu. Dalam ayat lain Allah bersumpah, wal 'asri demi masa. Innal insana lafi khusr, semuanya manusia berada dalam kerugian. Lagi-lagi Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah bukan sekali dua kali, berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu.
Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Allah pengen nunjukin kita, manusia, hamba-hambaku, inilah waktu yang besar, yang agung, yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Andai kau punya dunia seisinya, kau punya apapun itu, maka itu tidak akan bisa untuk membeli 1 detik yang sudah berlalu, saudara. Saking luar biasanya waktu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Masya Allah. Nah, makanya ya, Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan aqsamallahu ta'ala bil 'asr alladhi huwa zaman. Allah bersumpah dengan al-'asr yang itu merupakan waktu, zaman. Bima fihi minal ajib, karena waktu ini mengandung luar biasa keajaiban. Li'annahu yahsulu bihi sarra wad dharra was sihha was saqam was saqam wal ghina wal faqr wa li'anna al-umra la yuqawwam bi syai'in nafasatan wa ghalaa. Kata Imam Razi, kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena di dalamnya ada keajaiban. Keajaiban bagaimana? Segala sesuatu adanya di dalam waktu. Sedih adanya dalam waktu, senang adanya di dalam waktu, ya. Kaya adanya di dalam waktu, miskin adanya di dalam waktu, sehat adanya di dalam waktu, sakit adanya di dalam waktu. Dan 1 detik yang sudah berlalu tidak akan bisa dibayar dengan apapun, saking berharganya waktu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, ini prolog sebelum kita masuk ke kitabnya, prolog. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah kata Allah Ta'ala, setelah tadi kita jelaskan bagaimana pentingnya waktu, Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan kebesaran waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain menjelaskan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, tidaklah kami telah beri kalian umur. Umur isinya apa? Waktu. Tidaklah kami beri kalian umur ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, sehingga yang ngambil pelajaran di umur tersebut bisa ngambil pelajaran, yang bisa ngambil manfaat bisa ngambil manfaat, yang bisa ngambil renungan bisa ngambil renungan. Bukankah kami telah berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibn Katsir ketika nafsirkan ayat ini, katanya mengatakan, ai awama ishtu bid dunya amaran law kuntum mimman yantafi bil haqq lantafa'tum bihi fi muddati umrikum. Nah, kata Imam Ibn Katsir, maksudnya ayat ini apa? Bukankah kalian telah hidup di dunia dalam tempo waktu umur tertentu? Bukanlah kalian sudah dikasih waktu? Andai kata kalian manfaatkan waktu tersebut, maka kalian akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Masya Allah. Makanya ahibal kiram, ini waktu sangat penting. Waktu ra'sul mal. Waktu itu ra'sul mal. Waktu itu adalah modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan di sini, kata Imam Al-Haddad, amma ba'du fa hadha mu'allafun mubarak insyaallah. Dan ini adalah sebuah karya yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Allafnahu li qasdi tadhakkur wal i'tibar. Kami mengarang kitab ini dengan tujuan supaya bisa menjadi pengingat dan pengambil pelajaran. Bima yamurru bil insan minal a'mal, dari apa yang dilewati oleh manusia dari umurnya. Wa yahulu bihi minal ahwal, ya, dan apa yang meliputi di sekitarnya dari keadaan yang meliputi daripada umur manusia. Keadaan sedih, keadaan susah, keadaan senang, keadaan bahagia, ya, keadaan sakit, keadaan baik, keadaan mulai di perut ibunya sampai dia di dunia, sampai dia masuk ke alam barzah, dapat nikmat barzah, ada kalanya dapat adab barzah. Na'udzubillah min dzalik. Wa yakhtalifu alaihi min al-atwar min hin yantaqilu min sulbin ila rahim. Dan fase-fase yang berganti-ganti bagi manusia, yakhtalifu alaihi min al-atwar. Atwar itu fase-fase artinya. Dan fase-fase yang berubah-ubah, berganti-ganti. Min hin yantaqilu min sulbin ila rahim. Dari ketika dia berpindah
dari sulbi ke rahim, dari sulbi ayahnya ke rahim ibunya, ila an yastaqira fi ihdad darain, sampai tahapan yang terakhir nanti dia tetap abadi selama-lamanya di salah satu daripada dua alam, alam surga atau alam neraka. Nah, apa tujuannya tadi? Imam Haddad nulis ini tujuannya supaya ngingetin kita. Di sini beliau mengutip ayat-ayat tentang tadzkir, tentang memberi peringatan. Tujuannya buat ngingetin. Kalau kita nggak bisa diingetin dengan waktu, mau diingetin pakai apa lagi? Kalau hal yang paling berharga dalam hidup kita aja kita nggak bisa manfaatin, mau manfaatin apa lagi? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya beliau memperingatkan. Waqad amarallahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam bitadzkir wa wasafahu bihi wa ja'ala tadhakkur min wasfil mu'minina ahlil inab wal khasyah wal qulub wasyahadah. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan hamba-hambanya, dan Rasulullah disifati dengan sifat mengingatkan, mudzakir. Salah satu nama Rasul sallallahu alaihi wasallam mudzakir. Rasulullah ada rasul yang memberi peringatan kepada kita, dan dijadikan orang yang sadar ketika diberi peringatan itu sebagai sifatnya orang-orang yang beriman, ahlul inabah, orang yang selalu kembali kepada Allah, wal khasyah, dan yang takut kepada Allah, wal gulubi wasyahadati, dan orang-orang yang selalu menjaga hatinya, dan wasyahadah, dan melihat, menyaksikan dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, jadi tujuan Imam Al-Haddad menulis kitab ini intinya untuk memperingatkan kita dengan fase-fase yang ada. Apa aja fasenya nanti kita akan baca di akhir muqaddimah ini, kita akan baca. Makanya saya nggak baca detail muqaddimahnya satu persatu supaya bulan depan kita bisa masuk ke pembahasan. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah ringkasan, khulasah, ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad di dalam muqaddimahnya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jadi tujuan kitab kita ini insya Allah di setiap malam minggu pertama ini melalui kitab Sabilul Intikar kita akan merenung fase-fase yang kita lewati, mulai dari kita di alamul arwah, kemudian masuk ke perut ibu kita dengan dalil, hadis, ayat serta keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Imam Haddad, kemudian sampai ke masa fase kehidupan yang kita lalui sekarang dengan tingkatan-tingkatannya. Fase hidup kita ada tingkatan-tingkatannya. Jadi biar kita tahu ketika kita masuk fase masa muda mesti bagaimana gitu. Apa yang mesti kita antisipasi? Apa yang mesti kita waspada? Begitu gedean dikit, apa sikap yang mesti kita lakukan? Ketika masih bayi, kita punya anak masih bayi, bagaimana kita harus menyikapi anak kita yang masih bayi? Ketika sudah tua, sudah masuk 40 ke atas, apa yang mesti dia lakukan sehingga dia nggak salah jalan? Sehingga dia betul-betul bisa efisiensi memanfaatkan situasi dan kondisi. Ini tujuan pengajian kita. Sampai dia meninggal dunia, sampai bicara nanti tentang alam kubur. Setelah alam kubur dibangkitkan nanti di mahsyar di yaumil qiyamah, sampai berbicara tentang al-mu'minin, orang-orang beriman masuk surga, dan al-kafirin serta al-usat minal mu'minin, ahli maksiat daripada orang-orang beriman masuk neraka. Tujuannya supaya apa? Kita ngingetin alam setelah dunia ini, bahwasanya kita hidup di dunia tidak abadi, kita akan melalui jalan yang lebih panjang yang kita harus persiapkan bekalnya dari sekarang. Insya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, ada di sini Imam Al-Haddad mengatakan, saya singkat saja, waqad khatara lana wad'u hadha at-ta'lif min muddatin thumma khatara lana ta'khiruhu ila an tamdi thalitha wa sittun min al-umr allati hiya muddatu umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahih kama warada fi dhalika wa qila 60 sana wa qila 65 sana wa qad madat hadhihi al-mudda min as-sinin wa hiya al-an fi as-sabi'a wa sittin. وقد مضت أشهر منها فنسأل الله خير ذلك وبركته وحسن ختامه ونعوذ بالله من شر وفتنة وسوء عواقبه فإنه خير مسؤول وأكرم مأمون. Kata Imam Al-Haddad, beliau sebetulnya udah lama pengen ngarang kitab ini. Beliau ini Imam Al-Haddad banyak karangan kitab-kitabnya, dan kitab-kitab beliau luar biasa sangat bermanfaat. Di kalangan habaib beliau masuk kategori mujaddidut thariqah. Beliau termasuk kategori pembaharu
Beliau yang meringkas apa-apa yang datang dari salafun saleh untuk disajikan kepada kita secara sistematis, secara mudah, yang bisa diamalkan, yang bisa dipahami, bisa dicerna. Apalagi buat orang-orang bodoh seperti saya. Orang-orang bodoh seperti saya, itu Al-Imam Al-Haddad nulis nih dengan bahasa yang enak, yang mudah, yang gampang, yang sistematis. Beliau ringkas dari Al-Quran, Sunnah, dan apa yang dibawa dari salafun saleh, dituangkan ke kitab-kitabnya sebagai rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Alhamdulillah. Nah, kata Imam Al-Haddad, ana ini udah lama sebenarnya mau ngarang kitab ini. Akhirnya ana kepikiran, kata Imam Al-Haddad, ya udah deh, ana undur aja ana ngarang kitab ini sampai umur ana kurang lebih 63 tahun. Seperti umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya saudara, Imam Haddad ini umurnya kurang lebih 88 tahun. Al-Imam Al-Haddad, beliau hidup selama 88 tahun dalam keadaan makfuf al-basar. Beliau ngarang semua kitab ini dalam keadaan, mohon maaf, makfuf al-basar. Beliau mata zahirnya nggak ngelihat. Jadi ngarang berbagai macam kitab ini, mata zahirnya nggak ngelihat, nggak bisa ngelihat. Tapi Allah ganti dengan basirah. Allah ganti dengan mata hati yang terang benderang, yang pandangannya lebih tajam daripada mata zahir, ya ikhwan. Kata Imam Al-Haddad, saya tadinya pengen ngarang kitab ini udah lama. Udah saya undur ngarang kitab ini sampai umur 63 tahun. Sampai 63 tahun pun beliau akhirnya belum ngarang-ngarang kitab ini, sampai umur beliau kurang lebih fisabi'a wa sittin, 67 tahun. Sampai umur beliau 67 tahun lebih beberapa bulan, disitulah Imam Al-Haddad akhirnya ngarang kitab ini, ya ikhwan. Disitulah. Jadi Imam Al-Haddad ngarang kitab ini setelah beliau melalui banyak fase kehidupan. Jadi beda orang yang nulis cuma teori sama yang nulis tapi praktek. Jadi apa yang beliau tulis di sini, fase-fase kehidupan udah beliau alamin sendiri, udah beliau laluin sendiri, sehingga bukan hanya ditopang oleh teori-teori dari Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, tapi beliau juga menyampaikan itu dari hasil tajribah, praktek yang beliau alami, kehidupan spiritual beliau selama kehidupan beliau, ya kawan. Nah, makanya beliau namakan kitab ini tadi seperti yang saya jelaskan, Sabilul Idzikar wal I'tibar bima yamurru 'alal insan, bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mal. Nah, kemudian di sini nanti semua isi kitab ini nih dari awal sampai akhir yang akan kita kaji satu persatu, kita akan masuk satu persatu ke tahapan-tahapan kehidupan insyaallah. Kata Imam Al-Haddad, wa 'alam anna nadharna fi jumlatil a'mar allati tamurru 'ala ibni adam wa yamurru 'alaiha wa wajadnaha tarji' ila khamsah likulli wahidin minha ajal wa lil insani fi kulli wahidin minha atwar yatatawwaru fiha wa yantaqilu minha wa ahwalun tahulu alayhi wa lin nasi fi dhalika ikhtilafun wa tawafuqun wa tabayun. Kata Imam Al-Haddad, setelah beliau mengamati, setelah beliau melihat dengan seksama, ternyata kehidupan manusia ini ada 5 fase. Ada berapa fase? Ada 5, ya ikhwan. Nah, setiap fase itu nanti punya fase masing-masing. Setiap satu fase ada fase-fasenya lagi. Jadi 5 fase, setiap fasenya punya fase masing-masing, punya tempo masing-masing, punya tahapan-tahapan masing-masing, dan masing-masing punya keadaan yang berbeda-beda. Bahkan setiap orang pun nanti keadaannya ada yang sama, ada yang berbeda-beda, saudara. Nah, secara garis besar, ini sebagai prolog yang nanti akan kita masuk satu persatu. Apa saja 5 fase tersebut? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, al-umrul awal, fase pertama dari kehidupan manusia, min hini khalqillahi Adam alaihissalam wa dhammana dhahrahu dzurriyyata as-su'ada minhum wal ashqiya wa lam tazal tantaqilu min sulbin ila rahimin wa min rahimin ila sulbin ila an kharaja kullu wahid minhum min abihi wa ummihi. Fase yang pertama ini yang disebut alamul arwah, yang disebut alamul arwah. Dari kapan sampai kapan? Dari ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam,
Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan di sulbinya Nabi Allah Adam itu dzurriyyatahu, anak cucunya. Itu kumpul di sulbinya Nabi Allah Adam. Baik yang suada atau yang baik yang Allah takdirkan mereka akan bahagia dunia akhirat, atau yang asqiya yang Allah takdirkan akan celaka. Terus mereka pindah tuh dari sulbi ke rahim, dari Nabi Allah Adam ke Siti Hawa, terus dilahirkan anak-anaknya Nabi Allah Adam. Pindah-pindah terus itu benih dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, sampai kapan? Sampai masing-masing dilahirkan oleh ibu bapaknya. Ini fase pertama dari kehidupan kita. Sadar nggak kita fase ini? Nggak sadar, saudara. Fase ini kita belum sadar. Makanya tadi saya jelaskan di awal, kita melewati waktu dan fase-fase. Ada yang kita sadar, ada yang kita nggak sadar. Fase pertama termasuk yang kita nggak sadar, yaitu fase kita berpindah-pindah dari sulbi ke rahim, dari sulbi ke rahim, dari Nabi Allah Adam sampai kakek-kakek kita, sampai ayah dan ibu kita, sampai kita dilahirkan ke dunia. Kira-kira jelas atau tidak? Nanti akan kita bahas secara sendiri, akan kita bahas fase tersebut. Kemudian umur tsani, fase yang kedua. Nah, fase yang kedua, min hini khurujil insan min baini abawaihi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi minad dunya. Dari ketika manusia keluar dari bapak ibunya, dilahirin dari ibunya beranak ke dunia sampai dia meninggal. Jadi dari bapak ibunya lahir, masa balita, masa anak-anak, masa remaja, naik ke masa dewasa, setelah itu naik ke masa tua, sampai naik ke masa tua renta yang sangat jompo bagi sebagian orang, sampai betul-betul tua, dan sampai meninggal dunia. Ini fase kehidupan yang kedua dari fase-fase kehidupan kita. Kira-kira jelas atau tidak? Nanti akan dijelaskan. Itu termasuk nanti yang pembahasannya paling panjang, karena dijelaskan bagaimana kita ketika masa kecil. Mungkin anak kecilnya nggak bisa ngaji langsung, nggak paham, tapi kita orang tua itu akan kita jadikan bekal buat mendidik anak-anak kita, ya ikhwan. Bagaimana ketika fase remaja, bagaimana ketika fase dia sudah dewasa, bagaimana fase ketika masuk pernikahan, bagaimana ketika fase sudah tua, sampai seterusnya. Apa yang kita mesti lakukan dalam fase-fase tersebut? Apa afat, penyakit-penyakit dari masing-masing fase? Kadang-kadang orang di fase tua itu punya penyakit cinta jabatan lebih besar daripada ketika masih muda. Kadang-kadang anak yang masih muda itu punya penyakit syahwatnya lebih besar daripada yang sudah tua. Kadang-kadang orang yang nanggung nggak terlalu tua tapi nggak terlalu muda juga punya penyakit hubbul mal, cinta hartanya lebih dahsyat dari yang udah tua. Ada fase-fasenya, masing-masing fase ada penyakit-penyakitnya, ada tahapan-tahapannya. Kita mesti belajar, kita mesti tahu supaya kita selamat ngadepinnya. Insya Allah. Jelas atau tidak? Jadi fase kehidupan kita di dunia itu fase yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, min hini khurujil insani minad dunya bil mauti ila an yab'athahu Allahu bin nafkhi fis suri wa tilka muddatul barzah. Fase yang ketiga yaitu ketika dia keluar dari dunia, ya, ketika dia keluar dari dunia, yaitu dengan mati, dengan kematian, ruhnya keluar, ila an yab'athahu Allah bin nafkhi fis sur, sampai Allah bangkitkan dengan ditiupkan sangkakala. Nanti akan kita bahas nih insyaallah prosesnya. Wa tilka muddatul barzah. Fase ketiga ini disebut fase barzah, fase alam barzah. Nah, kemudian yang keempat, wal umrul rabi', umur kita yang keempat, min hini khurujil insan min qabrihi aw min haitsu sya'allah bin nafkhi fis sur li yaumil ba'ts wan nusyud al hashr lillah wal wuquf baina yadayhi lil wazn wal hisab wal murur 'ala as-sirati wa akhdhil kitab ila ghairi dhalika min mawaqifil qiyamah wa ahwaliha wa syada'idiha wa ahwaliha. Allah, ini fase yang keempat, ini fase yang luar biasa, penentuan nasib kita yang kekal abadi. Apa fase yang keempat?
fase umur dari ketika kita dibangkitkan, ketika ditiupkan sangkakala, atau ketika Allah menghendaki kita untuk dibangkitkan, sampai nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian kita berwukuf, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainana wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita sama Allah. Dipertanggungjawabkan semua amal kita di situ. Lil wazni wal hisab, untuk ditimbang, untuk dihisab. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita surga tanpa hisab. Hisabnya aja udah azab, Saudara. Hisabnya sudah azab. Hisabnya aja sudah luar biasa. Kita kalau diaudit sama manusia aja pusingnya luar biasa. Itu kantor-kantor, apalagi kantor pemerintahan, kalau udah mau diaudit itu kalang kabut, sudah. Sekolah-sekolah kalau udah mau diaudit, udah mau masuk tuh datang tim buat meriksa, itu kalang kabut luar biasa. Bagaimana kalau diaudit sama Allah Subhanahu wa taala? Auditnya udah nggak pakai penghalang, sampai dia nyebrang murur ala sirat, sampai nyebrang lewatin sirat dengan macam-macam orang yang nyebrang lewatin sirat. Wa akhidil kitab, sampai dia ngambil kitab dengan tangan kanan atau tangan kirinya, ila ghairi dzalik min mawaqifil qiyamah wa ahwaliha, dan semuanya daripada keadaan-keadaan di hari kiamat, kegentingan-kegentingan di hari kiamat, kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Itu adalah fase keempat dari kehidupan kita. Kira-kira jelas atau tidak? Yang kelima, min waqti dukhulil insan fil jannah ila al-abad, wa hadha huwa al-umr alladhi la inqidha'a lahu wa la ghayah, aw min hini dukhuli ahli an-nari ila an-nar. Ya, fase yang kelima kapan? Dari setelah selesai itu rangkaian hari kiamat sampai ketika orang mukmin yang bertakwa masuk ke surga dengan rahmat Allah, dan orang kafir atau orang mukmin tapi yang ahli maksiat, na'udzubillah min dzalik, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang di surga kekal di surga, yang kafir kekal di neraka, yang mukmin ahli maksiat dimandiin di neraka buat dimasukin ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Itu fase kelima dari kehidupan kita. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, ada berapa fase kehidupan kita? Kita ulangin. Kurang kompak, kurang semangat. Biasanya Tanjung Priuk ini, Kampung Bandan, Jakarta Utara semangat-semangat. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, fase kehidupan kita ketika disulbi dan rahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu fase kehidupan kita di dunia. Umur kita yang ketiga, fase kehidupan kita ketika di mana? Di barzakh. Yang keempat, fase kehidupan kita ketika di mana? Di hari kiamat dengan segala rangkaiannya. Dan yang kelima adalah fase kehidupan kita ketika sudah masuk ke surga, atau orang-orang kufar masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini insyaallah akan dijelaskan oleh Imam Al-Haddad satu persatu, ya, nggak terlalu singkat tapi juga nggak terlalu panjang, sesuai dengan kebutuhan. Kata Imam Al-Haddad, ya, wa nahnu nashrahu kulla wahidin min hadhil a'mar syarhan wajizan yaliqu biz zaman wal makan min ghairi tatwilin wa ishab wala ijazin mukhillin bi husulil fawaid al maqsudati allati yaqau anha as-su'al wa tamussu al-hajatu ila syarhiha. Fa amma tafsilul kulli fala matma'a fi li'annahu yastari'i syarhan tawilan wa bastan mumillan. Kata Imam Al-Haddad, saya akan jelaskan, kata beliau, fase-fase kehidupan tadi untuk dijadikan bahan renungan kita, untuk dijadikan modal kita dalam mengarungi kehidupan, dengan penjelasan yang nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu singkat. Kalau terlalu panjang nanti bosan jenuh, kalau terlalu singkat juga nanti akhirnya yang musinya dijelasin nggak dijelasin. Jadi penjelasannya sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu singkat. Nah, kira-kira pengen tahu nggak apa penjelasan beliau? Nah, makanya istiqomah ngaji, dan usahakan setiap datang bawa pulpen, setiap datang bawa pulpen, bawa buku. Ya, ij'al ilmaka saydan, ij'al al-ilmu saydun wal kitabu tuqayduh, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata ulama,
Ya, ilmu itu ibarat buruan. Wal kitabatu qaiduh. Pulpen itu ibarat talinya. Kita kalau ngejar rusa, begitu ketangkep dapat diikat apa kagak? Diikat. Udah ngejar setengah mati deh, diikat saudara. Diikat. Nah, bahlul, orang bodoh, kalau udah ngejar setengah mati, tahu-tahu nggak dilepas, nggak diikat, dilepas begitu aja, bahlul. Begitu juga ilmu, setengah mati kita dapetin ilmu. Ya, guru datang, itu gurunya belajarnya nggak sebentar, mondoknya sekian tahun, bisa berangkat ke Hadramut sekian tahun, mau jalan murojaah lagi. Jangan dikira saya mau ngajar ke murojaah ini. Mau ngajar murojaah, buka kitab kita mau ngajar, setiap mau ngajar aib. Ustadz ngajar nggak murojaah itu aib. Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti, ulama besar, Syahidul Mihrab, itu pernah suatu saat nggak masuk kuliah, nggak masuk ngajar kuliah, muhadharah. Muhadharah tuh kalau di bahasa Indonesia banyak diartiin ceramah, nah, tapi kalau di Timur Tengah muhadharah sering diartiin kuliah. Kalau di dunia akademik muhadharah diartiin kuliah. Beliau pernah nggak hadir muhadharah. Dalam satu muhadharah, nggak hadir kuliah, dalam satu pelajaran beliau. Akhirnya begitu ditanya, kenapa Syekh antum nggak hadir? Kata beliau, ana minta maaf, ana nggak hadir gara-gara ana belum sempat mutolaah, ana belum sempat baca dulu sebelum ngajar, ana belum sempat belajar dulu. Loh, ini kelasnya Syekh Buti, Ghazali wa asrih, Imam Ghazali di zamannya, zaman sekarang, alim kabir, faqih usuli. Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus baina Nadhari wa Tatbiq, Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki nyifatin Syekh Al-Buti muhaqqiq, al-muhaqqiq al-usuli, kata Syekh Muhammad, kata Abu Yazid Muhammad. Yang nyifatin Abu Yazid Muhammad, bukan Hanif al-Attas. Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki nyebut Al-Buti sebagai al-muhaqqiq al-usuli. Tapi begitu waktu ngajar belum sempat baca dulu, mutolaah dulu, beliau nggak mau ngajar, takut merendahkan thalibul ilm. Padahal ternyata mata pelajaran yang diajarin kitab yang beliau karang sendiri saat itu. Kitab yang beliau karang sendiri padahal. Tapi gara-gara belum murojaah, nggak mau ngajar. Nah, ustadz ini datang murojaah, ngajar, ya, jauh jalan, sampai sini tahu-tahu yang hadir apa yang kita sampaikan kagak dicatat. Ibarat ada buruan datang tapi kita kagak ingat, saudara. Nah, maka sayang, rugi. Nah, usahain ke depan supaya renungan kita makin maksimal, supaya ketika kita pulang renungan itu bisa kita baca lagi kapan waktu, bisa kita telaah lagi, bisa kita ingat-ingat lagi. Usahain di pertemuan-pertemuan berikutnya bawa pulpen dan buku, insya. Siap nggak bawa pulpen dan buku? Siap ngaji? Siap menuntut ilmu? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Dan terakhir saudara, tadi saudara di kitab ini Al-Imam Al-Haddad menjelaskan ada 5 fase kehidupan manusia. Ya, tadi mulai dari fase yang pertama ketika dia masih disulbi dari Nabi Allah Adam sampai ke bapak ibu kita, sampai di perut ibu kita, bapak ibu kita. Fase kehidupan yang kedua yaitu ketika di dunia, ketiga di barzakh, yang keempat di hari kiamat, yang kelima ketika masuk surga, masuk neraka. Saudara, secara tidak langsung Al-Imam Al-Haddad ini penjelasan beliau menjadi bantahan bagi kaum al-madiyah, kelompok yang hanya percaya kepada materi, ya, hal-hal yang bersifat materi, yang nampak, yang kasat mata mereka percaya. Tapi yang nggak nampak, nggak kasat mata, kita kagak percaya. Itu ada, saudara, bukan baru, dari dulu-dulu sampai sekarang yang model begitu ada. Yang nggak percaya sama hari akhir, yang nggak percaya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, sehingga akhirnya dia seenaknya di dunia, sepuasnya di dunia, semau-maunya di dunia. Yang model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Jangankan yang non muslim, yang Islam aja ada. Yang Islam aja ada, ngakunya Islam, tokoh, ngomong seenaknya. Oh, itu kok ustadz Habib itu bicaranya tentang surga neraka, kayak pernah ngalamin aja. Dan yang begini udah dibejek malaikat baru berasa deh. Masya Allah. Nah, ini secara langsung bantahan bahwasanya ente hidup nggak cuma di dunia.
Dunia yang ente jalan ini bukan segala-galanya. Ini cuma satu fase kecil dari fase kehidupanmu yang besar. Ini cuma fase pendek dari fase kehidupanmu yang panjang. Jadi kamu jangan nganggap dunia segala-galanya. Jangan nganggap dunia semua-muanya. Makanya saudara, kalau orang merenungi fase-fase kehidupan dengan baik, dia nggak bakal semena-mena dalam kehidupan. Dia nggak bakal seenaknya dalam kehidupan. Dia bakal sadar ketika berbuat zalim sama orang, ya Allah, ini di dunia Allah bakal balas. Ada pembalasan yang bakal pedih. Ketika dia mau maksiat di dunia, ya Allah, kehidupan kesenangan sesaat, sebentar. Ketika dia pengen bermaksiat, pengen berzina, na'udzubillah min dzalik, atau pengen nenggak minum-minuman keras, atau pengen dapat kesenangan dari barang-barang haram, kalau direnungi dengan fase-fase kehidupan ini, dia bakal sadari, Allah, saya kok harus ngambil kesenangan sesaat tapi buat kesengsaraan selamanya. Alangkah ruginya saya, alangkah bodohnya saya. Nah, jadi ini buat bahan renungan kita, dan juga sekaligus bantahan untuk kelompok materialisme, kelompok yang hanya percaya kepada materi, yang tidak materi tidak dia percayai, yang percaya hanya apa yang dia lihat, yang tidak lihat tidak dia percayai. Nah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya ada cerita bagus, menarik, jawaban buat kaum materialisme, ya, yang nggak percaya kecuali hal yang bersifat materi, madah, bersifat materi. Ada anak seorang ibu, seorang gurunya liberal, ngomong ke muridnya, wahai murid-muridku, kita nggak perlu percaya sama akhirat. Kenapa? Karena kan akhirat nggak kelihatan. Ada nggak yang pernah ngelihat surga? Nggak ada. Ada nggak yang pernah lihat neraka? Nggak ada. Kalau nggak ada yang pernah lihat surga, nggak ada yang pernah lihat neraka, berarti neraka, surga kagak ada. Saya mau tanya nih, omongan bahaya apa kagak? Bahaya apa kagak nih? Bahaya. Orang yang kalau sekilas kecok, saudara, subhanallah, Allah gerakin ada satu muridnya, Allah kasih tuh pemahaman, anak kecil muridnya, Allah kasih pemahaman. Apa kata muridnya? Ibu, mohon maaf Bu, saya punya pertanyaan. Iya, silahkan Dek, pertanyaannya disampaikan. Saya mau tanya, Ibu pernah lihat otak Ibu apa kagak? Nggak pernah lihat, kata ibunya. Ya berarti Ibu kagak punya otak. Berarti Ibu kagak punya. Ibu pernah lihat akal Ibu nggak Bu? Nggak pernah. Ya berarti Ibu kagak punya akal. Gila berarti Ibu. Jawabannya cakep apa kagak? Telak apa kagak? Nggak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada, saudara. Tidak terlihat bukan berarti itu tidak berwujud, saudara. Ada hal-hal yang ada, tapi indera kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nggak usah jauh-jauh, kentut kelihatan apa kagak? Tapi begitu keluar, bikin ribut apa kagak? Nggak kelihatan aja bikin ribut, apalagi kalau kelihatan. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi banyak faedah dari kitab ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, insya Allah. Dan saya pengen nggak pahala? Pengen nggak dapat pahala? Pengen nggak dapat manfaat? Pengen nggak dapat tabungan di akhirat? Nah, saya pengen yang hadir jamaah pada malam hari ini, ya, bulan depan satu orang bawa satu. Bisa nggak kira-kira? Kalau ada orang MLM-nya urusan dunia, kita MLM-nya urusan akhirat, saudara. Multi level marketing. Satu orang bawa. Kenapa saya suruh satu orang bawa satu? Karena ini tabungannya di akhirat. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, dia mendapat pahala seperti yang ngelakuin kebaikan. Ente hadir di majelis, dapat pahala buat diri ente. Tapi ente ngajak orang buat hadir di majelis, ente dapat pahala buat diri ente dan buat orang yang ente ajak. Duduknya dia di majelis, pahalanya ngalir ke ente. Suatu hari ente berhalangan hadir majelis, dia tetap hadir, pahalanya ngalir tetap ke ente. Alhamdulillah. Habib, saya nggak mau bawa satu, Beb, saya mau bawanya 10. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Bisa nggak kira-kira satu orang bawa satu? Bisa? Bisa, insya Allah. Ajak kalau coba, andai kata ada yang ngasih tiket nih. Contoh dari Habib Hussein, Bob Tem dapat tiket. Satu orang dapat tiket Formula E 10. Wah, semangat apa kagak kira-kira?
Saya tadi sebelum jalan kemari, waduh, ini ngajian di Kampung Bandan habis bubar Formula E deh. Jangan-jangan pembalap pada ikut ngaji di malam. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau urusan dunia, cepet. Ente dapat tiket 10, tiket apa nih? Nonton bola. Tahu-tahu di JIS ada El Clasico, Madrid lawan Barcelona. Wah, dikasih, wah ente aneh kasih tiket, satu orang bawa 10. Kira-kira bisa nggak bawa 10? 100 lagi di bawah. Kenapa urusan Kenapa urusan majelis nggak bisa? Kenapa urusan majelis nggak bisa? Kenapa urusan mau masuk surga nggak bisa? Kenapa urusan mengambil keberkahan nggak bisa? Kenapa urusan mengambil manfaat nggak bisa? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, insya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Nah, karena ini masih pembukaan, jadi belum ada sesi tanya jawab. Insya Allah di pertemuan berikutnya, di akhir ada sesi tanya jawab. Insya Allah. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Dan kelihatannya pengumumannya ada sedikit kesalahan itu Habib Hadi ya. Ya, pengumumannya ada sedikit kesalahan, habis maghrib ditulisnya. Insya Allah diperbaiki buat berikutnya. Kita mulainya start langsung. Tadi sudah sholat isya? Sudah. Sholat isya berjamaah, kita baca maulid singkat, tabarukan ngambil berkah. Habis mahalul qiyam langsung kita ngaji. Insya Allah. Siap istiqomah? Siap ngaji? Siap ngajak orang ke jalan kebaikan? Siap ngajak keluarga kita masuk surga? Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti setelah doa maulid tadi belum dibaca, setelah doa baru sama-sama kita baca doa penutup majelis. Ya Rabbana a'tarafna. Ini saja yang saya sampaikan, mohon kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Walafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.